Baik, ini lanjutan dari video sebelumnya. Wal aslu fi masyru'iyyatir rahan, dan dasar yang menerangkan bahwasannya penggadaian itu disyariatkan dalam Islam, termasuk dalam aturan agama Islam. Dasarnya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbudatun. Dan jika kalian sedang dalam keadaan safar, lalu kalian membutuhkan pinjaman atau memberikan pinjaman, walam tajidu katiban, sedangkan kalian tidak menemukan seorang penulis yang mencatat transaksi pinjam meminjam, farihanum makbudatun, maka penulisan bisa digantikan dengan rihanun makbudah, gadaian yang diterima oleh orang pemberi pinjaman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketika seseorang meminjam atau berhutang, hendaklah ia mencatat atau mendatangkan orang lain untuk mencatat transaksi pinjamannya. Tapi jikalau hal tersebut tidak bisa diwujudkan, tidak ada yang menulis, tidak ada yang bisa menulis, tidak ada seorang penulisnya, maka penulisan hutang piutang bisa digantikan dengan penggadaian, menggadaikan barang. Wa taqidu bisafari fil ayati kharaja makhrajal ghalibi fala mafhuma lahu. Ayat ini mengkaitkan adanya penggadaian barang dalam urusan hutang piutang. Ayat ini mengkaitkan adanya penggadaian dalam urusan hutang piutang dengan safar. Seolah-olah menggadaikan itu hanya berlaku dalam keadaan safar. Namun ada kaidah yang perlu kita pahami. Kalau sesuatu ketetapan keluar dari kebiasaan umum yang berlaku, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Maksudnya begini. Dalam ayat ini seolah-olah ketetapan menggadaikan barang dalam urusan hutang piutang hanya boleh terjadi ketika safar. Sehingga kalau di luar safar tidak diperbolehkan yang namanya gadai menggadaikan. Nah, ini seolah-olah seperti itu. Namun kenyataannya hal tersebut ya tidak sesuai dengan kebiasaan umum. Sehingga tidak sah pemahaman yang tadi kita sebutkan. Maka yang benar, yang sah adalah pengkaitan keadaan safar dalam ayat ini tidak menjadikan hukum menggadaikan hanya berlaku pada safar saja, tidak. Tetapi menggadaikan itu juga boleh baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Karena keadaan tidak mendapati seorang penulis bukan hanya terjadi dalam keadaan safar, banyak juga terjadi dalam keadaan sedang mukim. Maka pengkaitan safar di sini tidak serta-merta menjadikan gadai menggadaikan hanya boleh pada keadaan safar saja, tidak. Yang benar adalah bolehnya menggadaikan barang berharga sebagai jaminan dalam hutang piutang baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Lidalalati sunnati ala masyru'iyati fil hadar.
Dan ini diperkuat oleh dalil dari sunnah, dalil hadis, di mana dalam hadis dinyatakan bahwa menggadaikan barang sebagai jaminan hutang itu juga berlaku dan termasuk dalam syariat Islam sekalipun seseorang dalam keadaan mukim. Fa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi di mana pembayarannya itu secara tempo, tidak tunai. Dengan kata lain, Nabi ngutang dulu. Warahanahu dir'an min hadidin. Lalu Nabi SAW memberikan jaminan berupa pakaian perang besi beliau. Nabi SAW dalam keadaan mukim membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara hutang, lalu Nabi SAW memberikan jaminan, menggadaikan barang sebagai jaminan, yaitu baju perang besi beliau. Hadis ini menunjukkan bolehnya menggadaikan atau bahwasanya menggadaikan termasuk syariat dalam Islam sekalipun seseorang dalam keadaan mukim. Artinya ya ikhwan, kesimpulannya bahwa menggadaikan itu termasuk syariat dalam Islam yang berlaku baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Kenapa sih hutang piutang kok perlu yang namanya penulisan? Satu, supaya tidak ada yang namanya perselisihan yang menyebabkan seseorang akan bertengkar. Dan Islam sangat mencegah yang namanya keburukan-keburukan di waktu yang akan datang. Makanya dalam syariat Islam ada kaidah yang harus kita pegang di kehidupan ini, yaitu daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Saddu dzari'ah juga termasuk dalam permasalahan ini, menutup setiap celah yang akan mengantarkan seseorang kepada permasalahan. Islam sangat mengatur. Kalau misalnya tidak ada yang menulis, maka bisa dengan jaminan. Supaya orang yang memberikan hutang pun merasa tenang. Bahwa uang yang dia berikan sebagai pinjaman tidak akan hilang sia-sia. Dimana kalaupun orang yang meminjam kabur dan lari, dia memiliki barang untuk dijual sebagai pengganti dari uang yang dia pinjamkan. Ini menunjukkan betapa sempurnanya syariat Islam. Al-mas'alatu tsaniyah. Baik. Pembahasan yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu biha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan penggadaian. Al-awwal, kata penulis yang pertama, la yasihu rahnun ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi. Barang yang tidak bisa dijual, ma la yajuzu bai'uhu, barang yang tidak bisa dijual, la yasihu rahnu bihi. La yasihu rahnu bihi, tidak boleh dijadikan barang gadaian. Kal waqfi, seperti barang wakaf. Sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh dijual. Nah, karena dia tidak bisa dijual, maka tidak boleh dijadikan sebagai jaminan. Mentang-mentang seseorang diberi amanah kepercayaan memegang suatu tanah yang akan dibangun di atasnya sebuah masjid, lagi terdesak, dia main gade-gadein aja tanah wakaf tersebut. Hadza la yajuz. Wal kalbi, begitu pula seekor anjing tidak boleh dijadikan sebagai rahan, gadaian. Kenapa? Karena la yasihu bai'uhu, tidak boleh dijual. Dan segala hal yang tidak boleh dijual dalam syariat Islam maka tidak bisa dijadikan jaminan.
Li'annahu la yumkinu ifa uddaini minhu, karena tidak bisa membayar hutang dengan barang yang tidak bisa dijual. Kan aslinya tujuan asli dari penggadaian itu adalah ketika orang yang meminjam tidak bisa membayar hutang, maka barang yang dia gadaikan itu boleh dijual. Dapat harga berapa, diambil dari harga tersebut untuk membayar hutang. Kalau ada sisa, sisanya dikembalikan kepada pemilik barang atau si peminjam. Nah, bagaimana mungkin bisa terjadi hal tersebut jika barang yang digadaikan adalah sesuatu yang tidak bisa dijual? Wala rahnu malan mala yamliku, dan tidak boleh menggadaikan barang yang bukan miliknya. Wala rahna mala yamlik, tidak boleh menggadaikan barang yang bukan miliknya. Asani, yang kedua, wa yushtaratu ma'rifatu qadra rahni wa jinsihi wa sifatihi. Disyaratkan agar penggadaian itu menjadi sah pengetahuan terhadap barang yang digadaikan. Apa barangnya yang digadaikan, bagaimana bentuknya, jenisnya apa, seperti apa, itu harus dijelaskan, jangan menjadi misteri. Udah, pokoknya kamu nanti saya kasih jaminan, nggak usah khawatir, itu tidak sah. Barang yang dijadikan jaminan harus diberikan gambarannya. Kalau perlu bentuk fisiknya diberitahu. Ini termasuk syarat syah dalam rahan. Tsalits, yang ketiga, an yakuna rahin jaizat tasarruf. Hendaklah orang yang memberikan gadaian adalah orang yang boleh bertindak. Siapa itu orang yang boleh bertindak? Malikan lil marhun, orang yang menjadi pemilik barang gadaian, au ma'dzunan lahu fihi, atau orang yang diberikan izin untuk menggadaikan suatu barang. Artinya dia wakilnya, boleh. Dia pemiliknya atau dia orang yang diberikan izin untuk menggadaikan suatu barang. Pemilik barang yang digadaikan, dia juga dewasa, berakal sehat, dan tindakannya bijak. Bukan tindakan orang-orang yang buruk, boros seperti itu. Tidak. Laisa lirrahin at-tasarruf fir rahni bi ghairi ridhal murtahin. Orang yang memberikan jaminan itu tidak berhak mempergunakan barang gadaiannya. Orang yang memberikan barang gadaian, dia tidak berhak untuk menggunakan barang gadaian tersebut bi ghairi ridhal murtahin, tanpa dia mendapatkan izin dari orang yang memegang barang gadaian tersebut. Wala yamlikul murtahinu dzalika bi ghairi ridha dahin. Demikian pula orang yang memegang penggadaian, orang yang memegang barang gadaian tidak boleh menggunakannya kecuali dia mendapatkan izin dari pemilik aslinya. Artinya orang yang berhutang, yang dia memberikan gadaian, dia tidak boleh menggunakan barang yang dia gadaikan kecuali dia dapat izin dari pemberi hutang, yaitu orang yang memegang gadaian. Pun demikian sebaliknya, orang yang memberikan hutang, yang dia memegang gadaian, dia tidak boleh menggunakan barang gadaian kecuali dia dapat izin dari pemilik barang gadaian. Kayak misalnya ya, menggadaikan kamera, menggadaikan laptop misalnya. Ini tidak boleh dipergunakan kecuali dapat izin dari kedua belah pihak. Al-khamis, la yajuzu lil murtahin intifa birrahan illa an yakuna rahan markuban au mahluban fayajuzu lahu yarkab al-markub au yahlib al-mahluba idza anfaqa alaihi. Orang yang memegang barang gadaian tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Kecuali
barang yang digadaikan berbentuk kendaraan atau hewan yang bisa diperah susunya. Jika barang yang digadaikan adalah kendaraan atau hewan yang diperah susunya, maka si pemegang gadaian boleh mengambil manfaat darinya dengan catatan dan dengan syarat dia harus merawatnya. Merawatnya, nggak sembrono, ya. Misalnya hewan yang bisa diperah, dia perah susunya tapi nggak dikasih makan, nggak dirawat, sebodoh amat, hewannya sakit dibiarin. Ini nggak boleh. Kalau dia mau ngambil manfaat, maka dia harus merawatnya. Kalau dia mau mengambil manfaat, maka dia juga harus minta izin dulu dari pemilik aslinya. As-sadis yang keenam. Al-marhun amanatun fi yadil murtahin. Barang yang digadaikan itu menjadi barang amanah di tangan orang yang memegang jaminan. Barang yang digadaikan sama ya dengan barang yang dijadikan jaminan, itu adalah barang amanah di tangan pemegang gadaian dan jaminan tersebut, atau dengan kata lain di tangan orang yang memberikan pinjaman hutang. La yadmanuhu illa bitta'addi. Dan yang namanya barang amanah, titipan, si pemegang barang gadaian ini, si pemegang barang jaminan ini, dia tidak menjamin, dia tidak mengganti rugi jika ada kerusakan. Dia nggak wajib ganti rugi kecuali dia menyia-nyiakan, menyepelekan, menyalahgunakan barang tersebut. Contohnya kendaraan misalnya. Udah dia nggak izin dulu, main pakai aja, udah gitu nggak dirawat, bobrok, rusak. Maka pemegang gadaian wajib untuk doman, ganti rugi. Fa'idha halad dainul ladzi bihi rahnun, jika tempo pembayaran hutang yang dikuatkan dengan gadaian telah tiba, jika temponya telah tiba, wajib alal madini sadaduhu, maka orang yang meminjam wajib bayar utang. Fa inimtana'a, apabila dia menolak bayar hutang, ajbarahul hakim, maka pihak yang berwenang, pemerintahan atau yang lainnya, wajib untuk menekan orang tersebut supaya bayar hutang. Fa inimtana'a, jika tuh orang telah diancam, diperingati oleh pemerintahan, pihak kepolisian misalnya, tetap aja nggak mau bayar hutang, habasahu, boleh untuk dipenjara. Wa azzarahu, kemudian diperingatkan secara keras, hatta yufi ma alaihi minadaini, sampai dia melunasi hutang yang dia tanggung. Au yabi arrahna, atau kalau misalnya dia tidak punya barang apa-apa untuk dijadikan sebagai bayaran, maka barang yang digadaikan tadi bisa dijual. Wa yusaddad min qimatihi, kemudian hutang yang dia punya pun dibayar dari hasil penjualan barang gadaian tersebut. Ini dia ahibati fillah, permasalahan tentang penggadaian. Jadi tujuan penggadaian adalah untuk menjamin hutang piutang yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan ini tujuannya supaya memberikan keamanan bagi orang yang memberikan hutang, agar dia tidak khawatir uangnya hilang dan lenyap begitu saja. Jadi dia bisa merasa lebih aman. Dan juga bagi orang yang membutuhkan pinjaman akan lebih mudah mendapatkan pinjaman ketika dia memberikan jaminannya berupa barang gadaian. Ini tujuannya. Dan hukum gadaian ini termasuk dalam syariat Islam. Dianjurkan.
Ya, dianjurkan. Dan syarat yang harus dipenuhi dalam penggadaian ini, satu, barang yang digadaikan adalah barang yang bisa dijual. Kedua, barang yang digadaikan harus diketahui statusnya, bentuknya, seperti apa. Yang ketiga, orang yang memberikan barang gadaian adalah pemilik asli barang atau orang yang diberikan izin untuk menggadaikan. Kemudian permasalahan yang harus kita pahami, orang yang memberikan gadaian dan orang yang memegang gadaian tidak boleh menggunakan barang gadaian kecuali dapat izin dari pihak lain. Jika orang yang memegang barang gadaian ingin mengambil manfaat dari barang yang dia gadaikan, kayak misalnya kendaraan ingin dia gunakan untuk pergi, kayak misalnya hewan yang bisa diperah susunya, dia boleh ngambil manfaat dengan izin dulu. Kedua, harus merawat barang tersebut. Dan orang yang memegang barang jaminan, barang gadaian, dia tidak harus mengganti rugi jika barang gadaiannya rusak, kecuali dia mempergunakannya dan menyia-nyiakannya atau tidak mempergunakannya secara baik. Dan barang gadaian ini bisa dijual untuk menutupi hutang kalau si peminjam tidak punya uang untuk bayar hutang dan telah jatuh tempo. Tapi bukan berarti ya barang yang digadaikan langsung otomatis jadi milik pemberi pinjaman. Tidak begitu aturannya. Aturan yang benar yang ditetapkan oleh syariat Islam adalah kalau sudah jatuh tempo tapi orang yang punya utang belum bisa bayar, barang gadaiannya dijual. Dapat harga berapa, dari hasil penjualan tersebut digunakan sebagiannya untuk bayar hutang. Kalau masih ada sisa, dikembalikannya kepada pemilik barang gadaian tersebut. Tidak seperti yang terjadi oleh pihak-pihak bank. Ketika seseorang minjam uang, gadein sertifikat rumah, nggak bisa bayar, langsung rumahnya disita. Mau harga rumahnya lebih mahal daripada utang yang dia pinjam atau gimana pun, intinya langsung berubah. Pemiliknya langsung diusir dan nggak dapat apa-apa. Ini namanya kezoliman. Atau leasing yang seseorang ya kredit motor. Ketika nggak bisa bayar-bayar, langsung motornya ditarik. Padahal dia udah masuk harga sekian. Seandainya tuh motor dijual, ada uang lebih yang bisa dikembalikan kepada si pengkredit. Tapi tidak, ini diambil semuanya sama leasing. Ini namanya kezoliman. Tidak seperti itu aturannya. Taib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Al-Babul Khamis, pembahasan yang berikutnya adalah bab kelima, bab Al-Khamis, fis silm atau fis salam, jual beli dengan cara salam. Apaan tuh jual beli dengan cara salam? Jual beli salam, memang salam kenapa? Bukan salam yang digunakan buat nyayur, bukan. Ini adalah bentuk transaksi. Ya, apa itu salam nanti kita akan bahas. Wa fihi mas'alatani. Dalam bab kelima ini, pembahasan tentang salam ada dua permasalahan yang akan dikaji. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi maknahu, pengertian salam. Wa adillatu masyru'iyatihi, dan dasar hukum salam. Wal hikmatu min dzalik, dan apa tujuan disyariatkannya salam atau dibolehkannya jual beli dengan cara salam. Tayyib. Yang pertama dulu, ta'rifuhu. Penulis mengatakan pengertian salam. Assalamu wassalafu bimaknan wahidin. Istilah salam dengan istilah salaf dalam konteks jual beli maknanya sama. Jual beli salam, jual beli salaf maknanya sama. Wahuwa, yaitu bai usil atin
ajilatin mausufatin fi zimmati bithamanin muqaddamin. Bai usil atin, menjual barang ajilatin, di mana barang tersebut diserahkannya nanti, nggak saat uang diberikan, tidak. Tapi barangnya diberikan nanti. Mausufatin fi zimmah, dan barang yang dijual tersebut, yang dijual dan pemberiannya atau penyerahannya nanti, itu menjadi tanggungan wajib dilaksanakan oleh si penjual. Kedua, barang tersebut diketahui kriterianya bagaimana. Apa barang yang dijual, apakah furnitur, elektronik, atau yang lainnya. Bentuknya bagaimana, warnanya apa, bahannya dari apa. Pokoknya diketahui lah. Bisa manin muqaddamin, dan pembayarannya cash. Dengan kata lain, ini tuh belanja dengan cara mesen dulu. Kayak misalnya nih, kita pengen bikin kursi tapi sesuai dengan bentuk selera kita. Kursinya harus begini begitu bentuknya, warnanya begini begitu, bahannya begini begitu, kan nggak mungkin langsung jadi. Kita ngomong dulu kepada tukang kayu, "Bang, bisa gak bikin bangku begini 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 begini?" Kata abang tukang kayunya, "Bisa." Apa langsung celing jadi itu bangku? Kan tidak. Tapi pembayarannya langsung di muka, kayak saat itu juga. Sedangkan barangnya nanti, mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi. Namanya beli dengan cara mesen dulu. Ini dalam hukum fikih disebut dengan salam atau disebut dengan salaf. Itu dia pengertiannya, dan insya Allah kelanjutan pembahasan tentang salam ini kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silahkan kalian catat hal-hal yang penting dan ditanyakan jika ada sesuatu yang kurang dipahami. Mungkin sampai di sini jumpa kita. Barakallahu fikum. Tetap semangat dalam belajar. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.